dari hobi menjadi kerjaan tuh kadang-kadang stressful banget dan Wah. sudah tidak semenyenangkan itu lagi. Itu sih. Dari commission biasanya langsung lari ke tabungan. Ada split bill-nya lah di situ. Asal Sebenarnya. nggak ganggu uang jajan mama Oh sangat ya tidak. Pak. Oh sangat tidak mengganggu. Jadi ya Tenang aja. terserah lo deh. Kalau karya-karya lo kan lah kebanyakan tuh pakai warna-warna yang Vibrant. bright Iya, kan, yang iya. pop gitu. Heeh. Itu tuh sebenarnya bentuk optimisme, pelarian, atau justru cara lo nyembunyiin dari kekacauan batin lo? Wah anjir. Itu satu. Jadi kalau misalnya gue pengen mainan, bokap gue biasa gambarin tuh. Misalnya gue pengen mainan Dragon Ball, nggak usah mainan. Gue gambarin aja gitu di kertas. Mungkin dari situ. Jadi gue kayak Kalau menurut lo sendiri bedanya jual karya dan jual diri itu di mana? wah anjir ya. Satu kalimat bisa membuka pikiran, satu obrolan bisa menggerakkan perjalanan. Saya JJ, the voice behind Pip Talk. Halo Pipers, kali ini teman ngobrol saya adalah salah satu seniman yang sukses. Ada Muklai. Halo Pipers, halo. Lo inget gak sih Lai, Sukses momen banget ya. pertama kali tuh ya, lo ngerasa gue kayaknya bisa nih hidup dari karya gue. SMA sih J. SMA, gue udah mulai dulu sebelum orang muncul custom apa ya, custom jaket jeans, custom sneakers waktu dulu. Itu gua ya dulu kan ya rip Taman Puring, rip dulu kita harus shout out tuh. Dia adalah tamu VIP. Apa bukan tamu, udah jadi member. Yes. Udah jadi member Jadi lah. dulu ya mungkin sneakers nggak kayak booming 2014 ya kan waktu gue SMA. Terus nah kita tuh kadang dapat sepatu yang aneh-aneh tuh di Taman Puring kan. Iya. Nah terus gue berpikir kayak dulu tuh lagi zamannya sneakers di custom. Nah terus ya ada sedikit entrepreneurnya, agak sedikit gue bohongin orang-orang gitu. Reseller kah? Iya, jadi gue gue beli Converse waktu itu di Taman Puring. Tapi gue nggak tahu itu asli sama palsu ya, karena gue belum punya edukasinya kayak legit check gitu kan. Gue beli di Taman Puring kalau nggak salah tuh harganya 80.000. Terus gue gambar berdasarkan nama-nama temen gue tuh pakai tulisan graffiti. Terus gue jual tuh kalau nggak salah 250.000 apa. Nah di situ tuh mulai tuh kayak sabi nih gue nih kayak gini gitu dari mulai SMA sebenarnya di situ. Udah mulai kayak gitu. Terus Udah mulai jual-jualan dari menerima PO. Iya gitu. Pokoknya gue hari Jumat balik sekolah Taman Puring. Oh, lo pasti cukup ini juga ya, cukup sedih membaca berita Taman Jelas. Puring udah jelas. RIP. Tapi memang terakhir gue kayak ke Taman Puring tahun berapa ya? 2017 kali ya. 2017 karena dulu memang udah nggak ada 2017 tuh udah nggak ada sepatu yang ori lagi di situ. Dulu masih dapat kayak mungkin kayak kalau kita kenal penjualnya dan tahu wah ini kayaknya ori nih segala macam itu masih dapat tuh yang orisinil tuh antara Taman Puring sama Suka hoki Pasar ya. Uler ya. Snack Market tuh syarat Snack Market Suka tuh. hoki tiba-tiba lah nemu. Iya kayak gitu Taman Puring di situ sih sebenarnya. Tapi itu karya pertamakah yang lo jual? Bisa dibilang gitu. Mungkin gara-gara itu terus nyokap gue nanya kali ini orang kok kagak minta-minta gue duit jajan nih waktu gue SMA. Di situ udah mulai akhirnya gue boleh kuliah seni gitu di situ. Tapi bakat gambar tuh sebenarnya udah dari kecil lah. Bakat gambar kayaknya iya. Ah. Kayaknya ya dari kecil karena mungkin dulu bokap gue sering gambarin gue Dragon Ball kali ya. Karena dulu kan gue ya mungkin sekarang bisa dibilang kayak gue bayar semuanya gitu apa yang bokap nyokap gue nggak kasih kayak misalnya gue sekarang koleksi mainan gitu. Karena dulu bokap nyokap gue nggak bisa afford itu gitu. Karena gue kan 3 bersaudara. Yeah. Gue anak pertama, jadi masa gue udah habis gitu. Tinggal masa adik-adik gue, terus akhirnya gue harus ngalah sama adik gue. Adik gue kebetulan sekolahnya di swasta semua. Terus ya udah, jadi kalau misalnya gue pengen mainan, bokap gue biasa gambarin tuh. Misalnya gue pengen mainan Dragon Ball, nggak usah mainan, gue gambarin aja gitu di kertas. Mungkin dari situ, jadi gue kayak, gue jadi seneng niru gitu. Pasan niru gue ada, jadi kayak niru gambar Dragon Ball, niru gambar kayak Arale kayak gitu gitulah. Ya Akira Toriyama lah gitu ibaratnya. Fun banget lah bokap lo. Bisa dibilang gitu ya sampai sekarang gue masih kayak bincang-bincang sama bokap gue tapi kalau sekarang lebih ke otomotif gitu. Gitu.
Dulu waktu lo kecil, ibu lu berapa kali cat tembok tuh. Wah anjir sih. Kayak ada mural-mural tiba-tiba. Lebih kayak kalau di rumah gue tertib ya, lumayan tertib ya. Oh. Mungkin kayak ini kali di bangku sekolah tuh. Udah pasti tuh gue tuh pakai tipek udah pasti. Iya lagi. Iya terus weekend biasanya sekolah tuh ngepelitur lagi tuh, pelitur lagi. Wah, meja gue udah bersih nih kata gue, anjir. Gue ajar lagi. Terus gitu. ada tingkatannya, udah Nah, di tip tingkatannya. X biasanya kalau yang Badung udah mulai digurat, Digurat, iya digurat emang iya ribet anak SMA tuh, iya gitu. Wah tapi dulu Kacau, bangku kacau. sekolah fun banget ya. Kacau. Dari kayu, kadang-kadang kan sekarang udah beda-beda kan. Kursi anak terakhir udah tuh pakai ponakan fiber, udah pakai gue. fiber. Iya, kursi ponakan gue di sekolah udah pakai itu. Terus mejanya yang nyambung gitu Iya, Lai. udah nyambung kurang Iya. kurang nyaman. Aduh seru banget masa-masa OG ya. Kurang nyaman. Iya, anjir masa OG. Berarti Gen Z bukan OG ya? Anjir. Iya. Terus karya-karya lu tuh kan sejauh mata memandang, kayak ada di mana-mana nih. Yang Siap. paling lo banggakan yang mana Lai? Ini bisa banyak ya, either yang cerita behind the scene-nya seru banget, atau mungkin dari waktu pengerjaan, atau mungkin dari uangnya. Nah, Yang mana yang paling lo banggakan? kalau menurut gue sih ada satu, ini di mana-mana sih, gue selalu shout out. Kayaknya ini gara-gara si Joey juga nih, makanya gue shout out juga buat Joey nih. Jadi waktu dia masih jadi basisnya Ran, terus kebetulan juga gue tuh dulu lumayan runners banget lah, dulu. Ibaratnya kalau Ran manggung di mana, gue kadang suka mampirin tuh segala macam. Nah terus dari situ gue kolaps tuh. Nah, Gue tahu ceritanya lah. itu, Jadi dari si situ Joey tuh. itu waktu lagi mau collab sama lo yang Asian Games kan 2018 itu kita siaran bareng. Oh iya lu sempet ya? Gue Iya, sempet iya. siaran bareng sama Joey di Gen FM Iya, waktu iya, itu. iya. Nah jadi si Joey itu kadang-kadang sebelum di ruang siaran suka foto-fotoin jaket yang dari lo. Jadi mungkin untuk dilempar ke grup ya. Iya, Ini iya, nih iya. baru tahu satu kurangnya apa. Terus gue suka kayak ngintip gitu apa nih Joy? Iya dia cerita lah. Iya gue lagi collab sama Muklai untuk nanti dipakai Ran gitu katanya. Iya itu, makanya gue juga kayak wah beyond blessed banget sih waktu itu. Jadi after Run kayaknya abis itu banyak banget gue collab sama brand fashion kali ya gitu. Dari Run itu sih gue berpikirnya. Cuman emang maksudnya sebelum gue collab kan gue udah kenal sama Rai, kenal sama Nino, tapi Asta belum sih waktu itu jadi kenalan gitu. Jadi temen ya. Dan after dari situ banyak collab lagi sama Run gitu. Dari situ sih sebenarnya. Dan momennya pas ya Lai 2018 Asian Games tuh Wah, bagus pecah sih lagi. itu. Wah, Iya. pecah waktu itu Wisnu Tama tuh yang garap tuh. Yang garap koreonya, konsepnya dan segala macam. Dan kenapa Ran jadi kayak jadi kayak boom waktu itu karena semua yang manggung itu pakai desainer yang besar banget gitu. Bener. Terus Ran kok pakai anak jalanan nih. Jadi kayak udah gitu kita beli jaket jeansnya tuh bukan di butik-butik mahal ya, alias di Pull&Bear. Jadi ya gue cuman kayak beberapa hari, cuman 3 hari dikasih waktu sama Joey, terus ya udah gue hajar deh, gue bilang gitu. Kayak berapa nih Clay? Udah nggak usah ngomongin soal duit dulu deh. Udah yang penting karya jadi dulu, gue bilang gitu. Udah ya jadi ya historinya ada, terus karyanya juga dapet, terus juga ya diomonginnya juga dapet di situ sih sebenarnya. Jadi dari guanya dapat dapat benefit, dari Rannya juga pun dapat benefit gitu. Terus Gitu momennya pas, terus kalian berdua juga somehow nyambung nih dari segi Iya, visinya. Iya lagi, gue bilang juga kayak masih warna-warni waktu itu kan ya. Ya udahlah, gue bilang sikat aja, gue bilang. Warna-warninya ijonya yang dipakai beliau nih. Jadi benar-benar yang pop ya. Tapi justru itu tuh yang karena warnanya kan juga vibrant banget kan lah. Jadi itu sih. itu juga kayaknya jadi salah satu unsur kayaknya ya. Jadi pop banget gitu di TV tuh ngeliatnya kayak apa nih. Waktu itu di TV lagi RCTI ya, masih ada RCTI itu, makanya gila sih itu. Gue juga waktu itu kan lagi di jalan kan, karena gue ya lagi nyetir mobil, terus gue nggak tahu waktu pas lagi manggung gue nggak nonton, terus tiba-tiba notif Instagram gue kok sampai kayak kan kalau dulu kan emang orang ngelihat banget kan. Maksudnya dulu algoritma masih bener ya ibaratnya ya. Maksudnya kita yang follow, maksudnya orang-orang yang follow gue pasti ngelihat postingan itu. Kalau sekarang kan belum tentu orang ngelihat gitu. Terus kayak anjir notif gue sampai nggak salah sampai 20.000 waktu itu. Wow. Buset gila kata gue. Wah udah tuh dari situ sih
Ya alhamdulillah di situ sih gue. Gitu. Selalu gue shout out sih itu Ran sih menurut gue. Itu yang paling lo banggakan ya, Oh, kolaborasi ya. Dan titik balik gue juga aja di situ sih sebenarnya. Kalau karya yang lo expect banget, mungkin lo membayangkan ini kayaknya bakal pecah nih, bakal viral nih, bakal banyak orang ngomongin, ternyata flop lagi, ada nggak Lai? Banyak, kalau itu masih banyak sih, banyak. Kayak biasanya tuh commission sih sebenarnya. Kayak misalnya gue lagi collab sama siapa gitu, wah pecah nih kayaknya gue collab sama ini, ternyata enggak gitu. Malah kalau menurut gue sesuatu yang menurut gue biasa aja tapi impactnya bagi gue gila sih, ya baru-baru ini City Vision sih. Itu gue nggak, karena itu kan gue kolaborasi nggak berdasarkan apa ya. Gue take and give aja sama dia. Jadi gue kasih dia segelondongan artwork, dia nampilin. Nah tadi in return gue bisa gue bisa naruh iklan gue, ada jatahnya sebenarnya di City Vision, tapi nggak boleh naruh brand sebenarnya. Jadi kayak misalnya gue ada pameran waktu itu, pameran tunggal, pameran tunggal gue disponsorin sama BCA gitu. Nah BCA nggak boleh ada di situ gitu. Jadi kayak sesimpel itu. Nah ternyata City Vision justru malah nayangin karya gue di semua platform media. Jadi kayak wah gila sih ini gitu. Nah itu juga sebenarnya kayak project fun, tapi di City Vision-nya pun dapat dapat benefit, di guanya dapat benefit. Win-win gitu. lah kali ya. Win-win iya bener. Di City Vision-nya sebenarnya jadi kayak pionir si OOH jadi kayak nampilin si artwork artis. Nah sisanya jadi kayak ikut-ikut semua gitu. Jadi kayak banyak yang ngubungin gue dari sisi advertising yang kayak gitu ya. Cuman gue pikir masa gue lagi yang lain lah, gue bilang gitu. Jangan gue masa semua Jakarta gue lagi, bosen tuh orang gitu ibarat. Ya yang lain gitu, maksud gue jangan gue lagi gitu. Karena gue udah sama City Vision. Jadi kayak misalnya di Sudirman ada brand-brand apa, jadi kayak wih tiba-tiba siapa, tiba-tiba Darbots, tiba-tiba siapa, kan enak gitu. Jadi kayak pameran berjalan gitu sih gitu. Karena memang kalau ngomongin seni dan orang-orang yang ada di balik seni itu kan banyak banget ya di walaupun Indonesia orang itu aja. Itu. Karena itu juga menarik ya, karena beberapa orang tuh mau aku sembunyi aja deh sosokku biar karyaku aja yang tampil, ada beberapa orang yang kayak gitu. Nah cuma pertanyaan gue ya Lai, kalau seni tuh kan ngomonginnya tuh range-nya besar banget ya, nggak bisa lo ukur gitu. Kalau misalnya ya kayak alat tulis lah. Alat tulis kan lo tahu nih modalnya berapa, umur pakainya berapa lama, itu jadi tahu tuh. Tapi kalau seni, ini juga mungkin bisa lo kasih tips untuk pemula, peepers di luar sana. Kalau awal-awal pengen menjual karya, itu tuh tolak ukurnya gimana sih Lai? Wah anjir sulit. Kayaknya kita kesampingkan dulu kali ya menjual karya. Kayak misalnya apapun yang kita lakuin kayaknya harus suka dulu sih, harus nyaman dulu sebenarnya di situ. Jadi ini pertanyaan banyak banget sih yang maksudnya yang baru mau mulai, kayak misalnya caranya gimana sih ngejual karya, karena itu bener-bener nggak ada formulanya sih Je. Kalau bagi gue ya itu nggak ada formulanya, dan bukannya gue gatekeep, karena per individu tuh beda jalan gitu. Beda jalan, kayak misalnya mungkin kita tarik ulur ke musisi ya, kayak misalnya lu gimana sih caranya biar lagu lu meledak atau enggak, masukin Spotify atau masukin apa, gue juga bisa bilang begitu. Kayak misalnya gimana cara jualan karya, ya lu di galeri, ya lu di mana gitu, cuman kadang space-nya tuh nggak ada gitu. Jadi gimana caranya lu harus suka dulu, ketika itu nggak works lu nggak akan sakit hati. Iya lagi, kata-kata suka dulu tuh penting lagi menurut gue. Karena gue di situ sih sebenarnya, apapun yang gue kerjain itu karena gue suka gitu. Jadi kayak misalnya gue collab sama Ran pun karena gue suka sama Ran gitu. Gue waktu itu ngegarap sneakers karena gue suka sama scene sneakers gitu dulu. Kayak gitu sih. Jadi di saat lo suka sesuatu tuh somehow lo nggak terlalu berekspektasi yang macam-macam gitu ya. Itu sih. Karena dari dulu emang gue nggak pernah ada ekspektasi kayak gede banget di seni, nggak ada sih justru gue. Dulu cita-cita gue cuman pengen karya gue ada di brand distro di Tebet. Distro. Asli itu doang beneran. Distro ya, bukan streetwear dulu, distro. Zaman-zaman Tebet. Oji banget. Wah ngantri blue. Tebet Utara Dalam. Luar biasa sih pada zamannya. Itu gue kayak pengen kayak
kayaknya bisa nih gue ada di salah satu apa namanya, gue jadi desainer salah satu brand yang ada di sini gitu. Kalau sekarang kayaknya udah agak susah ya untuk menjadi oke gue jual karya aja somehow dengan era teknologi Iya. sekarang kan lu juga dalam tanda kutip tuh harus jual diri marketing. gitu Iya, loh. iya, Lai. jual diri ya. Iya. Kalau menurut lu sendiri bedanya jual karya dan jual diri itu di mana? Wah anjir ya, kayak sebenarnya ada kayak ini sih, ada kayak kalau di gua tuh mungkin kalau misalnya jual diri tuh gua dapat kerjaan as a person, guanya sebagai pribadi gitu, tanpa ada karya gitu. Kayak misalnya contoh gue disupport sama salah satu brand sneakers gitu misalnya, itu menurut gue itu jual diri tuh. Terus juga misalnya gue jadi brand ambassador gitu, itu mungkin bisa dibilang itu jual diri. Jadi kayak kepisah tuh antara individu gua dari karya sama karya gue tuh kepisah gitu. Tapi brand ini juga ngelihat sebenarnya dari karya dulu, bukan dari si individu gua sendiri. Jadi kebanyakan tuh si seniman jadi kayak fatality, justru malah dia jual dirinya dulu tanpa harus apa kayak meningkatkan kualitas si karyanya. Justru malah karya dulu. Jadi dari karya dulu, kualitas karya lu udah mentok, baru lu bisa marketingin karya lu. Menurut gue di situ sih. Make Jadi sense nggak fokusnya sebenarnya nggak dijual diri dulu, justru malah di karya dulu gitu. Kadang-kadang tuh itu yang suka kebalik ya. Iya, itu fatality banget sih. Jadi kayak ya mungkin lu bisa meledak, tapi dalam waktu yang singkat banget gitu. Kalau lu dibalik gitu sebenarnya di situ sih. Tapi menurut lo ya, sekarang tuh untuk di dunia seni masih ada nggak sih ruang untuk orang-orang introvert? Ada sih ya, kayak gue berpikir banyak banget sih. Nah ini nggak di dunia seni aja sih. Gue banyak ngobrol sama ya mungkin yang berhadapan langsung sama kamera, content creator kali ya. Nah banyak orang yang gue kenal itu justru malah dia sebenarnya nggak pede ada di depan kamera gitu. Ya mungkin dia pede di depan kamera, kayak misalnya gue dulu nggak kepikiran ya, kayak misalnya gue datang di suatu tempat, kayak misalnya satu brand, terus gue harus hey guys, gue nggak kepikiran banget sih justru beneran gue nggak bohong, asli itu gue nggak kepikiran Hey harus kayak pakai guys. kamera 0,5 gitu. Wah anjing, fuck off lah gue bilang itu. Nggak Jadi kepikiran gue. angle lo kanan kiri nih. Aduh, apa aja deh udah gue bilang anjir gue nggak kepikiran banget, cuman gimana ya gitu, cuman gue harus kayaknya gitu, gue nggak kepikiran. Akhirnya gue nemuin formula itu sendiri gitu. Formula itu sendiri gue temuin dan segala macam, adanya VO juga membantu kan ya gitu. Jadi ya udahlah gitu. Itu sih sebenarnya. Tapi itu yang buat gue jadi menghidupi hobi gue sih di situ. Jadi jual diri gue sebagai Muklai, sebagai content creator tuh justru malah yang menghidupi hobi-hobi gue yang juga sebenarnya jadi kayak ketika gue kan gambar itu kan hobi tadinya kan. Terus sekarang gue udah jadiin kerjaan, jadi gue harus kayak nyari hobi-hobi yang lain yang gue butuh gitu. Kayak misalnya contoh gue sekarang jadi lagi kayak addicted banget sama mainan, sama tanaman gitu. Jadi itu yang menghidupi gue dari si content creator itu. Nah ini nih, jadi kalau lo follow akunnya Muklai, itu kayak ada aja yang di unboxing ya. Mulai dari mainan, perintilan duniawi, sampai otomotif lah. Nah kalau yang harganya udah lumayan, izin ke istri gimana nih? Ini aku, ini Komah lagi riset visual ya. Lebih pakai duit kantor sih itu sebenarnya. Pakai duit, ya ada duit yang sebenarnya gue sisihin sih gitu. Jadi emang duit dari kayak misalnya jadi BA jadi apa tuh biasanya gue alihin ke hobi. Biasanya kalau dari lukisan, dari commission biasanya langsung lari ke apa namanya ke tabungan. Kayak gitu ada split bill-nya lah di situ. Iya sih Asal sebenarnya. nggak ganggu uang jajan mama Oh sangat ya tidak, Pak. sangat tidak mengganggu. Jadi ya Tenang aja. terserah lo deh. Tenang aja. Karena yang di unboxing sama dia tuh kan ya itu tadi beragam banget kan. Jadi yang nonton video-video lu tuh juga SU semua umur. Pusing gue juga jujur. Iya. Pusing gue. Pernah nggak lah kayak ada orang tua gitu yang menegur lu kayak, Mas boleh tolong dikurangin unboxing videonya. Wah, anak anjir. saya tuh udah mulai keracunan. Wah lumayan banyak sih jujur. Baik banget anjir. Gue dulu lebih parah lagi sih, sekarang udah gue kurangin sih sebenarnya. Dulu gue sering unboxing barang-barang random yang gue beli di toko oren tuh.
Wah tuh lumayan sih. Gua Apapun mengerti, sih, gue apapun paham sih. sih. Apapun sih, lampu segala macam. Waduh, abis tuh gue. Asli abis banget. Terus ada yang misalnya ada gue beli, bukan beli sih, gue dikasih jam gitu. Terus kayak ya mungkin ekspektasi dia murah kali ya gitu. Karena emang gue dikasih, terus pas dia gue kasih linknya ternyata harganya kayak double digit segala macam. Wah itu juga, terus barangnya juga nggak ada gitu. Jadi dia cuma ngasih buat gue doang gitu. Jadi kayak aduh bingung juga ya. Cuman ya udahlah, gue akhirnya gue lebih spesifik aja sekarang gitu. Nggak kayak random lagi gitu. Barang terakhir yang lo unboxing apa nih? Tanaman gue sekarang lebih lagi suka jadi bapak-bapak banget gue. Ngurus tanaman, nyiram tanaman gitu-gitu aja. Ntar beli burung nih bentar lagi. Enggak itu. Wah, anti gue makhluk hidup, gue anti banget. Padahal tanaman makhluk hidup tuh ya. Cuman ya yang enggak susah aja dirawat, yang enggak susah gitu ibaratnya. Gitu. Jadi masih aman ya? Masih aman. Istri masih approve sampai aman, saat ini ya? approve banget. Kalau karya-karya lo kan lah kebanyakan tuh pakai warna-warna yang Vibrant, bright iya, kan, yang iya. pop gitu. Itu tuh sebenarnya bentuk optimisme, pelarian, atau justru cara lo nyembunyiin dari kekacauan batin lo? Wah anjir, itu satu sih kayaknya. Yang nomor 3 tuh itu lumayan sih, lumayan banget. Jadi kayak ya mungkin kita sebagai hidup di kota besar kan ya, kayak terus juga gua sering banget ada di depan layar. Kayaknya kita harus mampu nyembunyiin apa ironi hidup kita sih, yang sebenarnya kita harus pilah-pilah lah kan. Namanya juga ada CapCut kan, kita harus ngedit. Jangan lupa di ini ya, Iya. di-cut bagian terakhirnya ya. Iya itu kadang-kadang gue juga sering ada juga tuh CapCut tuh, bang CapCutnya masih ada bang. Oh iya siap, namanya juga. Oh iya gue nguploadnya tadi pas gue lagi nyetir gitu, ibaratnya gue nggak tahu gitu. Nah itu sih sebenarnya, tapi ya emang itu sih yang kayak misalnya orang banyak bilang karya gue tuh lebih kayak kadang ada horornya, terus ada sisi yang sebenarnya disembunyiinnya tuh dari si warna-warna vibrant ini gitu. Tapi kalau misalnya dilihat kalau sekarang sih sebenarnya semenjak gue punya anak ya, dan anak gue cewek juga, dan anak gue udah ngerti karya gue, jadi udah jarang banget gue bikin karya yang gore. Dulu gue sebelum anak gue lahir karya gue gore banget sih, kayak misalnya pala ketusuk, terus ya badan kebuka, terus ada usus-ususnya segala macam. Itu sebenarnya bentuk gue apa namanya ngebahas soal kehidupan gue sih sebenarnya. Ya lu misalnya enak ya bang jadi lu ya bang gitu, unboxing segala macam. Tapi nggak gitu juga setiap hari, kayak misalnya gua setiap jam 12, setiap jam 6 ya ibaratnya kayak apa ya orang bilangnya apa ya, golden hour ya, yang sebenarnya kita harus kayak upload jam 12 gitu. Kalau sekarang kan orang bisa bebas ya, kayak upload jam 3 jam berapa. Kalau dulu kan kayak misalnya ya Iya dari banget brand kan lagi. ya Ada ya nggak momen-momennya sih, kayak misalnya kita ternyata kita dikontrol sama si sosial media ini Iya. gitu. Ngebahas soal itu sih sebenarnya. Ngebahas soal kayak misalnya kita seniman yang sebenarnya seniman yang sekarang gitu, yang sebenarnya dikontrol sama algoritma misalnya gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi kayak sisi ironisnya ada di situ gitu. Jadi itu yang gua bicarakan di karya gua gitu. Jadi sisi horornya tapi gua bungkus dengan warna-warna vibrant itu gitu. Supaya orang bisa kayak seneng untuk ngoleksi karya itu ke dalam rumahnya gitu. Memberikan vibe positif lah ke rumahnya gitu. Dan karya-karya lu tuh juga banyak yang membahas konsumerisme sebenarnya ya. Bisa dibilang gitu. Iya bisa dibilang apapun ya kayak misalnya kita setiap hari dari pagi sampai malam udah ada di depan handphone ngelihat Instagram, Thread dan Twitter. Menurut gue itu udah consume banget sih. Waktu ya, lebih tepatnya waktu gitu sih sebenarnya. Asli sih. Menurut gue bahaya banget loh TikTok tuh. Itu jelas. Kayak duduk ya Lai. Terus scroll gue liat jam kayak hah? Udah jam 40 segini. menit. Iya, Kayak gak berasa iya, banget nggak berasa. Itu sih sebenarnya. Lebih ke situ. Itu yang Jadi gua bahas. bisa jadi ini juga cerminan diri ya, kayak aku harus mengontrol check out orenku. Jadi sebenarnya itu juga sih, karena banyak seniman yang mungkin apa ya, mengkritik soal sosial media, soal algoritma. Cuman dia tuh nggak ada di dalam situ. Dia nggak ada sebagai kayak misalnya kalau gue kan emang gue ada di dalam industri itu, kayak misalnya ya gue berhadapan sama SOW, reels berapa bang, rate-nya bang, ini berapa bang, ya maksud gue ada di dalam apa namanya
gue mengkritik tapi gue ada di dalam situ juga gitu. Jadi kayak menurut gue itu apa yang gue rasain ketika gue dapet kerjaan atau SOW dari brand untuk gue ngupload sesuatu yang apa namanya kayak menaikkan nilai dari brand itu gitu. Dari situ sih sebenarnya. Jadi dan itu sebenarnya gue harus terus lakukan untuk karya gue yang ada di galeri. Jadi biar tetap hidup gitu wacananya. Kalau ngomongin karya-karya tuh kan apalagi lo sudah berurusan dengan banyak brand. Banyak orang yang bilang dari hobi menjadi kerjaan tuh kadang-kadang stressful banget dan Wah. sudah tidak semenyenangkan itu lagi. Itu sih. Gimana tuh Lai lo ngerisetnya, nyari inspirasi supaya lo tetap fresh, tetap apa yang lo lakukan tuh selalu menyenangkan. Iya. Kayak dulu kan gue hobi banget traveling aja. Gue hobi banget traveling sebenarnya cuman ke satu negara itu doang, yaitu Tokyo misalnya gitu. Cuma kan dipikir-pikir kalau gue bete dikit gue ke Tokyo, agak sorry Traveloka, tiket.com, sorry. Promo ente nggak banyak masalahnya sekarang nih, agak susah gitu. Nah akhirnya gue ya balik lagi apa yang gue suka zaman dulu sih, kayak misalnya ya mungkin gue dulu mungkin gue olahraga enggak, kayak misalnya ya cuman jalan kaki dan segala macam. Gue suka banget kayak ya kenapa gue suka Jepang kayaknya transportasi umum sih. Gue suka banget naik transportasi umum, kayak misalnya gue masih sering naik TJ, gue masih sering naik MRT dan segala macam gitu. Gue pun somehow menyenangkan loh, asal di jam siang ya, nggak rush hour ya, nggak jadi zombie kita. Bener. Nah, itu tuh jadi kayak apa ya? Jadi kayak tolak ukur gue sih. Kayak misalnya akhirnya gue mengganti hobi gue yang sebenarnya apa ya, hobi yang kayak misalnya gue abis ngelakuin ini langsung refresh gitu. Itu adalah misalnya otomotif. Itu juga kayak misalnya gue ya udah gue refresh di Sabtu Minggunya gue pakai dari pagi sampai siang tuh gue harus untuk San Mori dan segala macam gitu sih. Jadi abis dari situ gue bisa riset lagi ke anak. Kayaknya gue sekarang kayak gue balik ke anak tuh udah riset sih bagi gue. Bagi gue itu udah riset sih gitu. Balik lagi ke karya gitu. Anak lo si Mina udah mulai ini belum menampakkan nurun gitu bakatnya, suka gambar juga? Nah gue kemarin baru banget gue baru banget sebenarnya agak sedikit terharu sih. Gue baru banget ngambil rapot anak gue kemarin di TK gitu. Nah ternyata emang dari si Miss-nya bilang bahwa apa namanya anak gue tuh emang unggul banget di gambar. Oh. Dan emang di kelas dia paling baik, paling bagus lah gitu. Terus nah gue juga sebenarnya nggak bilang kalau profesi gue apa ya ke gurunya. Gue bilang emang bapaknya profesinya apa? Oh kalau saya kerja di agensi aja sih. Gue bilang kerja di agensi. Oh iya apa namanya bikin iklan segala macam. Oh gitu, iya gitu. Nah kebetulan bini gue juga seniman juga. Jadi kayak udah deh ya nggak mungkin nggak nurun nggak sih gitu kayak gitu di situ. Terus ya udah jadi kayak tapi gue kan pikir juga tapi kalau matematikanya gimana bahasa Inggrisnya? Oh bagus juga sih. Oh ya udah aman lah kalau gitu. Udah aman gitu. Tapi happy banget lah. Lo melihat kayak anak lo tuh at least bisa lo bimbing dengan sesuatu yang lo kuasai gitu. Itu dia, nggak harus les gambar lah anak gue lah ya. Gambarnya Gitu. nurun, mainan-mainannya nurun gak nih belanjanya? Iya lagi anjir. Cuma gue malesnya kalau misalnya nurutin anak gue tuh kadang per periode tuh dia beda gitu. Sekarang lagi di fase Barbie lagi anjir. Terus yang kocaknya tuh gue juga jadi ikut gitu. Gue jadi ikut kayak apa namanya nge-searching Nyari gitu, tahu. nyari tahu gitu. Kayak misalnya gue baru tahu kan semenjak anak gue suka Barbie tuh gue jadi kayak ngelihat anjir Barbie yang vintage bagus-bagus banget ya gitu kayak Setuju gue. gue apa namanya yang Barbie X apa buset wah gila keren banget lagi nih akhirnya gue beli buat gue juga jadi kayak anjir gue beli Barbie agak aneh juga sih cuman maksud gue ini Barbie collapse lagi bagus banget lagi anjir gitu gue bilang ya maksud gue kan mainan itu kan genderless kan sebenarnya jadi kayak misalnya gue tuh ada Pop Mart yang gue suka banget namanya tuh Nori jadi Nori itu dia pokoknya sekarang udah nggak diproduksi lah di Pop Mart karena ternyata di Indonesia tuh marketnya kurang gitu. Cuman gue tuh suka banget. Jadi Nori ini desainer asal Korea. Dia tuh bikin apa karakter yang cewek-cewek Korea gitu. Jadi sebenarnya karakternya cuma satu. Cuman dia repetisi beda-bedain outfitnya doang. Itu bagus banget menurut gue dan produksinya itu menurut gue paling
paling gampang dipajang dimanapun gitu. Nah itu gue suka banget. Nah itu sebenarnya itu cewek banget, cuman gue suka gitu. Itu yang gue suka dari segi mainan tuh ya nggak apa-apa. Anak gue demen Tamiya ya nggak masalah juga. Anak gue demen Transformer nggak apa-apa juga gitu. Ya itu kan karena mainan tuh kan genderless itu. Fun banget sih ngomongin Iya. Barbie tuh. Gue juga merasa Barbie tuh suatu privilege. Di Iya zaman lagi. gue tumbuh kembang tuh punya Barbie tuh kebanggaan tersendiri gitu loh, Iya lagi, Lai. bener. Apalagi yang Mattel ya. Yang kalau misalnya Barbie yang ada ininya, wah lu palsu tuh. Tapi kalau Mattel nggak ada, cuma tek 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 tek. Nah itu info aja dari gue tuh. Bedanya Barbie ori sama Barbie palsu tuh. Terus ada Yoi. momen gue tuh udah minta ke bapak gue, kayak apa nanti aku ulang tahun, gue ulang tahun Desember, gue udah minta dari Januari. Jadi nanti kalau aku Desember aku mau Barbie, waktu itu ada satu Barbie yang dia punya sayap. Oh, tahu. Bagus banget Iya. lah pada Iya. saat itu dan sayapnya bisa hidup lampu. Iya, bisa hidup. Anjir Bisa itu, nyala. iya lagi. Wah fun banget. Terus bapak gua tuh sampai kayak pada saat itu kan masih cukup inilah, masih belum buka, belum se-fleksibel sekarang. Terus kayak, Pak saya mau beli Barbie gitu kan. Terus kayak, buat siapa Pak anaknya? Iya, anaknya umur berapa? Anaknya umur 22. Wow. Kok muda? Kayak ayah gua berebut dengan ayah-ayah bocah gitu yang berebut Barbie. Itu dia. Fun sih itu. Lo tapi udah ngeluarin kayak blind box gitu belum sih, Lai? Blind box gue belum sih, cuman gak tahu ya gue pengen banget lagi. Fun banget lah itu. Gue pengen banget sih sebenarnya. Cuman gue udah pernah ngeluarin Sofubi sebenarnya. Itu waktu itu diproduksi sama Devil Toys. Devil Toys itu jadi produksi mainan dari Hong Kong. Cuman waktu itu karena toys gue udah sold out, jadi sekarang gue karena gue udah tahu cara produksian toys itu kayak gimana, jadi akhirnya gue produksi sendiri sekarang. Yaitu ternyata di Indonesia udah ada yang bisa. Oh gitu. Gitu. Wah keren sih. Gue tuh baru tahu kalau demand mainan tuh sebesar dan seluas Gila, itu gila. baru-baru ini. Itu gila. Jadi gue ada satu teman yang dia ngoleksi mainan banget. Dari dia hunting, dia ngoleksi sampai sekarang dia jualan. Terus dari situ gue beberapa kali sempat ikut. Kayak gue ikut dong. Terus dia ngajakin juga, J ada pameran nih di sini. Soalnya gue suka kayak ngoleksi trinkets, Bentuk, iya. gantungan-gantungan Kewpie, kunci. Iya, gitu, iya, Kewpie. iya, Terus iya. baby angel baby. Iya, Angel apa sih aduh, Lai? gua- Yang bayi telanjang itu loh. Gue juga lupa karena gue nggak suka itu sih sebenarnya. Iya, bener. Yang ditaruhnya di ujung Iya, handphone itu iya, kan. iya. Itu jadi kayak ngoleksi itu ternyata fun dan ternyata rame banget ya. Demand-nya besar sekali Gila, ternyata. Itu gila. Emang karena Jepang sih emang sih ngaco emang lu. Asli itu. Itu dari situ emang ininya muncul ya. Dari gachapon kan sebenarnya dari Iya situ kan. lagi. Trinket kan emang dari gachapon sebenarnya. Dan kalau misalnya yang gila lagi ada satu toko sebenarnya gue suka banget ke situ karena ada nama daerah tuh Nakano Broadway di Jepang, di Tokyo. Nah, itu dia ada satu toko, jadi dia itu jualan benda-benda gacha tapi lengkap. Satu Gedung. Satu set. Jadi kalau misalnya gacha kan kadang anjir gue yang ini udah dapat lagi hampir sama kayak blind Iya, box sebenarnya. Cuman kalau gacha kan kita bener-bener kayak nggak tahu ya. Maksudnya apakah masih ada yang kita mau atau udah habis di situ. Iya. Nah, dia jual yang satu set itu udah seset dan itu harganya lumayan sih dengan ukuran yang cuman segini doang gitu. Gue suka Mahal banget. ngeliatin potongan-potongan klip juga di TikTok kan. Iya. Orang-orang main itu terus unboxing. Iya, itu itu cikal bakal unboxing jadi seru tuh itu sih sebenarnya fun blind box sih sebenarnya asli. Buat Lalai seru banget Lalai itu. Iya, emang enak banget sih itu unboxing blind box. Cuman gue sekarang udah nggak apa ya, udah nggak ini kayak udah nggak ada tempat di rumah gue sih sebenarnya. Harus bikin rumah baru tuh mulai lagi gitu. Udah nggak muat gue, rumah gue udah nggak muat, studio gue pun udah nggak muat asli, jujur. Jadi dari hal-hal ini tuh sebenarnya juga bisa jadi inspirasi lo ya. Iya, Dari banget. situ jadi inspirasi gambar, dari komik, dari Iya. anim. Lo tapi suka nonton series-series gitu nggak? Series gue kayaknya yang lagi gue tonton itu anime ya. Dan sih sebenarnya gue lagi nonton itu sih. Oke. Cuman emang top favorit gue kayaknya One Punch Man masih. One Punch Gak tuh Man. gue kayak udah berulang kali aja gue udah. Ulang dari seri 1, season 1 gitu. Gue tuh waktu kecil
suka keturunan komik-komik dari kakak gue yang cowok kan. Jadi dia tuh suka bacanya ya kalau nggak Dragon Ball, Kung Fu Boy Kung apa? Fu Iya, Boy. Kung Fu Boy suka banget. udah pasti. Suka banget sama Kung Fu Iya, Boy. itu. Alice lo nonton nggak? Alice gue enggak lagi. Enggak Alice gue. Gue Akira tuh gue juga Akira. Akira tuh gue juga suka banget sih. Itu. Memang inspirasi itu dari mana-mana ya. Ini pembelaan nih. Kamu nih series terus, jajan terus, inspirasi mams. Bener itu. Terus kalau lo gambar, jam kerja lo tuh gimana? Lo lebih Pagi gue, lo lebih pagi ya? Pagi gue wah ada fasenya sih sebenarnya. Kalau pagi tuh biasanya gue bikin ngopi dulu, terus biasanya gue bikin video lah. Biasanya di pagi tuh bikin video, terus gue biasanya mulai gambar tuh after maghrib sampai jam. Sekarang gue udah, karena gue udah punya tim ya, jadi kayak gue gambar tinggal yang finishing touch doang gitu. Jadi kayak cuman sehari tuh kayak cuman 3 jam kali ya gue gambar gitu. Tapi setiap hari udah pasti gue gambar. Tapi kalau momen yang menurut lo oke, nih gue lagi penuh dengan inspirasi gitu ya untuk menggambar, itu malah di saat lo lagi happy atau justru saat lo lagi hancur? Apa ya? Depend sih. Dua-duanya bisa. Karena gue lagi happy bisa, terus gue lagi bener-bener kayak waktu itu tuh gue lagi ngapain ya? Oh gue lagi di ini deh. Maksudnya gue kadang banyak ya. Dulu soalnya gue dulu nggak dari scene yang seni banget gitu. Jadi gue kuliah di UNJ sini kan, deket sini Rawamangun. Itu bukan notabene bukan untuk dididik untuk menjadi seniman. Jadi dididik untuk menjadi guru gitu. Jadi gue sekarang kebetulan gue juga ngajar juga kan di Oh ya, di mana? di UI. Gue ngajar jadi Serius? dosen. Iya, gue Serunya. ngajar. Gue ngajar D4 sih sebenarnya. Cuma gue ngajar di D4. D4 tuh gue ngajar di vokasi. Di vokasi, tapi dia nggak S1, dia D4. Rutin lah. Setiap minggu. Oh, Setiap minggu. oke. Cuman gue nggak pakai ijazah, nggak pakai ijazah S2. Jadi dalam artian dosen luar biasa lah gitu. Kayak Rocky Gerung lah gitu ibaratnya ya, kayak Rocky Gerung. Jadi Apakah cuma Pipers punya ada yang jadi muridnya? Spill dong. mungkin. Dia di kelas gimana nih kelakuannya? Nggak bener ya gue ya, anjir. Sorry. Ya udah gitu, terus ya itu dari kadang banyak orang yang sebenarnya underestimate gue sih, karena emang gue juga nggak dari lingkungan itu. Jadi gue kurang suka sih kayak misalnya mingle gitu-gitu, kayak misalnya kalau misalnya kita mau masuk galeri kita harus deketin orang ini, kita harus ngejilat orang itu. Ya, gue agak kalau misalnya rezeki gue di situ ya udah sih bakal ada jalannya aja gitu ya gitu. Jadi gue nggak mau ngelakuin sesuatu yang menurut gue buang-buang waktu gue, dan juga sebenarnya kadang kan kita ketahuan ya, kayak misalnya kita harus ngejilat tuh wah sampai rumah tuh draining banget gitu. Kayak gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya. Anjir, gue habis ngomong sama orang yang sebenarnya gue nggak into banget lagi gitu, langsung draining gitu segala macam itu sih. Jadi kayak dari situ biasanya gue kadang dapat inspirasi juga, kadang juga misal gue juga kayak di underestimate sama klien juga pernah waktu itu gitu, dulu ya gitu misalnya gitu sih. Tapi itu kan bisa dibilang ya momen-momen pembelajaran juga lah ya untuk lo ada di momen sekarang. Lo pernah gak sih tapi ada di satu situasi dimana yang kalau lo bilang tadi kan lo cukup idealis kan untuk kalau udah ngomongin karya gitu. Bisa. Harus berbenturan gitu dengan uang. Kalau Iya. kalau posisi sekarang kan lo udah bisa memilih lah mana yang lo mau, mana yang lo nggak mau gitu. Tapi di saat lo merintis, dan gue yakin juga orang-orang di luar sana yang baru mulai itu kan sering terjadi perperangan batin kan antara idealisme sama uang. Bener. Waktu itu apa yang lo lakukan dan apa yang lo pelajari dari pengalaman lo? Kalau dari gua sendiri nih ya, ini sebenarnya tips aja sih. Nggak tips juga sebenarnya, gua sharing juga, ini tough gua ya. Maksud gua lu ngurangin ego 50% lu masih tetap idealis sih menurut gua. Kalau bagi gua ya, Jadi kayak misalnya kayak misal lu aja sih, kayak misalnya lu kan nge-MC juga kan, J. Kayak misalnya lu nyebutin tap in sponsor kan menurut lu nggak, ya udah gitu. Sebenarnya sama aja kayak si seniman ini, lu
ngurangin, makanya perspektif orang soal idealis nggak idealis justru itu yang harus kita rubah sih sebenarnya. Justru itu harus kita rubah. Jadi kayak misalnya lo kerja sama brand belum tentu lo nggak idealis menurut gue di situ. Karena kita mempertahankan kayak misalnya bagi gue gini, gue sesimpel mempertahankan warna gue di suatu brand besar itu menurut gue udah idealis bagi gue sendiri. Jadi terserah lo mau brief gue apapun, terserah. Tapi gue mempertahankan warna gue itu udah idealis bagi gue. Gitu. Jadi edukasi si idealis nggak idealis ini harus kayak misalnya persenannya kayak gimana nih yang menurut lo nggak idealis. Nah itu bisa jadi obrolan yang panjang sih, kayak misalnya ada mungkin yang misalnya lu kerja sama brand gak idealis, oh bentar dulu sob gitu, karena gue bisa mempertahankan apa yang gue yakini nih ke brand itu, menurut gue itu idealis gitu. Karena banyak kan kayak misalnya gue mau kerja sama lu tapi gue mau kayak gini, take it or leave it, ya udah decline nggak apa-apa gitu. Jadi kalau sekarang brand itu udah ngerti bahwa gue harus nampilin si karakter gue si Jabrik itu ke dalam si brand. Even kemarin gue terakhir gue kolaborasi sama bank sama BCA gitu yang sebenarnya dia corporate besar, dia udah punya color coordination. Iya, kalau color coordinate kayak misalnya biru gitu. Itu bisa gue tweak dari apa namanya, dari karakter gue itu. Jadi menurut gue si brand sekarang juga udah semakin fleksibel kok gitu. Karena dia juga ngelihat kitanya juga gitu. Oh, nih orang bisa nih ngebawa brand kita jadi next level atau ngebawa brand kita ke marketnya dia gitu, kayak gitu bisa sebenarnya. Jadi itu menurut gue masih idealis. Oke. Gitu. Kuncinya fleksibel ya. Iya. Dari dua pihak nih. Iya. Kalau gue 100% idealis ya itu cuman di karya gue yang ada di galeri. Jadi painting segala macam itu nggak sama sekali nggak boleh terkontaminasi sama apapun. Even galeri pun nggak boleh nyuruh gue gitu. Itu idealis gue nomor. Ya maksud gue yang top notch-nya gue untuk karya seni kayaknya di situ sih. Gitu di lukisan. Oke, kalau sekarang gue tanya, lo bisa buat satu karya tanpa harus mikirin likes, tanpa harus mikirin uang, tanpa harus mikirin branding, lo bakal nyentuh tema apa lagi? Pemandangan kali ya. Pemandangannya yang anak SD itu ya? Yang Bisa, dua gunung, bisa. di tengahnya jalan berliku. Bisa. Itu seru sih, gue selalu suka gambar pemandangan sih, nggak tahu kenapa. Cuman gue emang nggak bisa gue nggak bisa gambar. Maksudnya kayak itu sih kekurangan gue sih gambar. Gue pengen selalu gambar gue tuh ada backgroundnya tuh pemandangan atau jalan gitu. Ternyata gue nggak bisa perspektif. Nah itu kekurangan gue sebenarnya di situ. Oke. Itu jadi kayak untuk kayak misalnya kalau misalnya gue free terus gue nggak peduli sama algoritma, kayak pemandangan oke sih, gue belajar lagi di situ. Mudah-mudahan ada kolaborasi sama Pak SBY ya. Aduh. Jadi Pak SBY menggambar pemandangan. By the way gue udah pernah diajak. Oh. Cuman karena emang Pak SBY gambarnya itu spontan, tapi bukan uhui. Jadi Komeng. Jadi kayak gue agak minder gue sama Pak SBY. Jago banget dia lu, sumpah. Dia bener-bener jago banget. Ada konten, ini gue bener-bener komplimen Pak buat lu Pak, beneran lu jago banget sih asli. Apa yang digambar? Gambar pemandangan, jadi dia gambar langsung ngelihat waktu itu pantai Parangtritis tahu gue deh. Dia gambar pakai tangan gitu, bagus banget, gila. Live painting gitu. Live painting tapi pakai tangan, nggak boleh pakai koas. Dia pakai tangan gambar, anjir gila Pak, lu keren asli jujur. Gue salut sih gue. Dan karena gue nggak bisa kayak gitu. Jadi gue kalau ngelukis pun harus ada desainnya gitu. Jadi ya nggak bisa spontan. Dan sedangkan Pak SBY bisa ngelakuin hal itu, menurut gue jempol sih Pak, asli. Mudah-mudahan ya ada. Dan lukisannya bagus loh, lukisannya bagus banget, bagus gue banget. setuju kok. Asli, asli bagus banget, gila. Terus ya kalau tiba-tiba kita ngomongin Pak SBY somehow. Asli. Kayak beliau itu multi talenta ya, Asli. nyanyi juga bisa, Asli. ngeluarin album loh. Dan Bu Aninya juga fotonya bagus. Dan pakai Leica loh, anjir gila, makanya tuh dia doang tuh. Gue bilang tuh anjir pakai Leica loh, almarhum tuh, buset bagus banget emang. Wah gila sih, salut. Shout out untuk Bapak SBY. Iya. Mungkin mau mampir. Sebenarnya pengen saya Pak gambar bareng Pak, ikut SBY Art Community, saya pengen, cuman saya minder. Itu sebenarnya minder. Gak Pak, dia bohong Pak, dia lagi sama brand lain. Ngomong-ngomong soal gambar, kita tuh dapat challenge sebenarnya Lai dari tim gue.
Jadi kita diminta untuk menggambar sesuatu yang gue tuh kemampuan gambar gue tuh minus. Bukan lagi nol tapi minus. Jadi ya jangan berekspektasi apa-apa ya. Oh lu gambar juga? Gue gak bisa. Oh oke kira. Gue buat tai lalat aja miring. Oke siap. Jadi ini memang gambarnya. Ini nggak ada ya, bener nggak ada lo ya. Tuh gue gambar langsung ya. Oke, jadi apa kata kuncinya? Hangat. Apa? Hangat. Wow. Dari kata kunci hangat itu apa yang terlintas di lo dan lo mempresentasikannya itu seperti apa. Ini by the way kita memang sengaja memilih mulai dari apa namanya buku gambar, terus krayon. Ini tuh memang kita pilih yang minim kualitas banget karena kita tahu Moklai kan udah nggak tergantung alat ya. Udah gambar aja dia. Dikasih waktu berapa lama nih? 5 menit ya. Siap. Anjir. Kita nantikan ya pemirsa seperti apa gambar dari Muklis Fahri. By the way Lai. Apa? Nama Muklai itu siapa yang menciptakan? Nah itu tuh sebenarnya gue banyak cerita juga sih di podcast. Sebenarnya itu nama basket gue dulu. Oh, anak kan dulu kan basket emang nih. anak-anak ya Dialova namanya. ya? Namanya gara-gara si Iwake nombok dong tuh kita jadi sama pesta rap tuh jadi sama juga ini Andrea Nusa Bidadari tuh. Jadi kita anak-anak 90-an tuh basket banget, sumpah. Asli jujur. Nah, itu dari situ. Jadi kayak dulu tuh zaman gua SMP, semua tim inti basket gua semuanya diganti belakangnya jadi AY. Jadi Budi jadi Budai, Doni jadi Doni jadi Donai, nah Muklis jadi Muklai. Nah, terus nyokap gua juga manggil gua Muklai masalahnya. Jadi waktu gua kuliah sebenarnya gua pengen dipanggil Fahri sebenarnya biar kayak Ayata Cinta. Itu. Cuman anjir ternyata temen SMA gua ada yang sefakultas sama gue. Ya udah jadi muklai lagi gue bangke. Nama Fahri kayaknya lo sakit sih Lai kalau lo dipanggil ya Fahri. Muka lo badung. Janggal, memang agak janggal sih kayak anak bayi-bayi sih emang ya. Jadi itu. keluarga lo tuh bakat gambar bisa jadi dari bapak ya? Dari bokap. Dulu tuh ternyata gue pas tahu silsilahnya tuh kakek gue ternyata kakek gue tuh seneng banget nulis ulang Al-Quran. Anjir, religius banget tuh ya kan. Gitu. Jadi dia bisa nulis bagus lah, jadi nulis huruf itu bagus banget gitu, nulis ulang gitu, nulis kaligrafi lah intinya gitu. Kalau ayah lo tuh sekarang masih aktif ngegambar? Enggak sih, cuman dia lebih kayak standarnya ayah sekarang ya, lebih ke nukang sih. Jadi bikin apa Asli, gitu-gitu. Kegiatan luang papa tuh kenapa ya? Itu bener-bener. Ada yang sebenarnya dia itu nggak rusak, cuma nama dia dibenerin. Ya itu bokap-bokap banget. Itu. Bapak gua sebelum pass away, jadi hobinya kalau lagi pulang tuh benerin tangkai sapu. Kan sapu-sapu suka yang patah kan bagian lehernya tuh. Iya. Kalau enggak bapak gue suka kayak iseng aja tiba-tiba ngebuat pot. Iya. Lucu aja aktivitas bapak-bapak pensiunan nih. Banget lagi anjir. Aduh anjir seru tapi seru. Jadi temen ngobrol lah. Lu udah mulai ke situ belum? Udah, cuman gue lebih kayak ini ngeplanting tanaman tuh sekarang gue anjir bawa-bawa banget bangke. Gak apa cuman suka gue. Menjadi dewasa ternyata gue suka. Biar gak kidult mulu. Di balik banyak jebakannya ya. Somehow ya udah bisa menikmati lah. Itu dia. Dah jadi. Kita akan reveal ya. Ini adalah wah susah banget kalimatnya. Interpretasi. Thank you. Dari kata-kata hangat ya. Oke. Dah. 3, 2, 1. Nih. Jadi inget Ghibli lah. Lu nonton House gak sih? Yes. Bisa diceritakan apa ini? Ya manusia api aja gitu. Ya gue seneng kayak apa ya? Gue kebanyakan gambar gue tuh benda mati yang dihidupkan gitu. Jadi kayak seolah-olah kayak misalnya ya karena gue suka banget dulu gue sering banget ngobrol sama apapun nih kayak misalnya dulu gue punya boneka yang gue sering ajak ngobrol gitu. Nah akhirnya ke bawah tuh kayak misalnya ke gambar gue, jadi kayak apapun yang mati
gue jadi hidupin gitu. Jadi kayak ada pot, gue kasih mata, gue kasih mulut, kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Gitu. Kira-kira siapa namanya ya? Apa ya namanya, apa ya? Gue juga bingung lagi. Joko kali ya. Indonesia sekali. Ruben juga boleh Ruben. Ruben. Oke Lai, pertanyaan terakhir. Apa itu? Ini kalau lo bisa ketemu sama diri lo 5 tahun yang lalu. Wah. Kira-kira apa yang pengen lo berikan ke dia? Lo titipkan pesan ke dia. Nabung sih sebenarnya. Nabung. Ya, itu sih investasi emas sih kayaknya lebih penting sih itu sebenarnya dibanding lu belanja sepatu streetwear asli. Investasi emas tuh penting banget sekarang anjir. Swear gue bilangin asli. Jadi Iya. pesannya cuma satu ya. Sama satu sih gue nyesel gak beli Bitcoin dulu. Jujur aja. Gue kalau gue udah tahu zaman dulu. Ayo, coba gue dulu punya almanak dulu ya. Anjir. Ujung-ujungnya tetap investasi ya. Iya. Sebelum terlambat. Bener. Oke baiklah, Muklai terima kasih Makasih, ya Je. sudah Makasih, main Pip di Talk. Pip Talk. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye for now, bye-bye. Bye-bye.